Heboh momong kutu dan anak saat rekreasi di Batu Flower Garden. Kisah hilangnya ajimat kancing milik si kecil Nala Dipa Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Kami dari keluarga besar Media Global News mengadakan rekreasi ke Batu. Sebetulnya niat awal bukan rekreasi, tapi tasyakuran ke resto dan kafe gas di kawasan Jalan Raya Telekung, Kota Batu. Nah, kami diundang Mas Bro Gatot Susanto, si pemilik resto dan kafe gas. Singkat cerita ada 2 mobil, mestinya 3 mobil. Tapi yang satu terpaksa batal berangkat karena sesuatu hal yang meluncur ke Batu. Dari Surabaya masing-masing mobil berisi 5 orang. Tapi satu mobil nambah penumpang balita usia 2,4 tahun di kawasan Lawang. Yaitu cucu gue, Nala Dipa. Oh ya, gue adalah Edi Jatmiko, redaktur di Global News. Perjalanan pun sampai tujuan, aman terkendali. Di lokasi ternyata sudah siap kudapan yang disediakan tuan rumah. Ada kacang godok, pohong, bote, tels, risoles, sosis solo, dan lain-lain. Itu belum menu makanan berat lo ya, seperti rawon, soto, bandeng bakar, dan lain-lain. Minuman ada aneka jus, susu soda, teh telang, dan lainnya. Pokoknya dijamin sip lah, semuanya ludes. Lawangnya dibungkus juga ketika nggak habis, bekal saat perjalanan balik ke Surabaya dan Sidoarjo. Itu belakangan ketika senja sudah beranjak ke kegelapan malam. Nah, ceritanya ternyata lokasi kafe gas ini tidak jauh dari beberapa objek wisata, seperti Koban Puteri, Koban Rais, Predator, BNS, dan lain-lain. Benar-benar strategis. Jadi wajar jika kota Batu full book. Tempatnya Pak Gas ini pas untuk menginap. Ada beberapa villa yang disewakan lo. Tarifnya sangat terjangkau. Satu villa dengan 4 kamar 1,5K untuk 3 hari. Kata Gas, boleh juga sewa sehari atau 2 hari. Villa iku duweke Pak Meto, pemilik kawasan sini. Bukan milik saya. Saya juga salah satu penyewa di situ. Kata Gas sapaan Gatot Susanto. Setelah peroleh berbagai info dari Gas, kami pun memilih Koban Rais dan Batu Garden Flowers sekitar 3 km dari kafe Gas. Semuanya lancar, tanpa kendala hingga lokasi wisata. Kami juga memilih paket hemat Rp50.000 untuk ke lokasi dengan spot-spot foto menarik. Ya tentu masih bisa kita pakai kamera HP masing-masing sekadar jepret-jepret bersuah foto. Spot-spot bagus dan instagramable. Cobalah datang ke sana. Aja HP antok ae nang omah. Dari parkiran, kami naik ojek dulu kecuali yang kuat jalan Rp10.000 sekali antar hingga titik atas. Paket hemat Rp50.000 pun berjalan relatif lancar. Ya, katakan relatif lancar. Karena sebenarnya ada sedikit kendala. Atau apa ya, semacam gangguan. Kelilip mungwing meripat. Yaitu 2 bocil. Cucuku Nala Dipa dan Situl Kaila. Anaknya teman saya yang masih kelas 2 SD. Putrinya Mbak Febri. Bagian keuangan Global News. Di spot foto pertama dan kedua aman. Namun menuju spot foto ketiga, sepeda ontel gantung. Nah disitulah mulai terasa. Situl ngambek minta naik sepeda ontel gantung. Begitu juga si bocil Nala Dipa, si cucuku itu. Wui, jian amoh tenan, sepeda ontel gantung. Meski sudah terkondisikan safety-nya, tapi bukan untuk bocil. Wah, belum boleh Pak. Nanti kalau ada apa-apa bisa masuk tayangan media sosial. Dah, kata salah satu petugas yang disebut-sebut rekannya, Pak Manajer itu. Situl ngambek tapi juga sempat nangis. Cucu saya lebih parah lagi. Nangis sejadi-jadinya, full power. Apalagi saat kami ampiri di Lawang tadi. Saya ambil dari ayah dan amanya. Dia membawa 2 mainan yang selalu dibawa kemanapun. Apa itu? Sendok susu plastik dan kancing baju yang warna-warni. Ya itulah ajimat Nala Dipa. Ketika keinginan naik sepeda ontel gantung tak terpenuhi, Nala si cucuku menanyakan kancing dan sendok. Saya benar-benar lupa. Apa saat tak gendong mainan itu jatuh atau dibuang. Tapi yang jelas dia makin kencang nangisnya. Pegangan kancing dan sendok plastik itu seperti pengganti, mentil. You know, ya, seperti pengantar tidur. Andai jimat itu ada, mungkin dia langsung diam.
Meski masih kesal karena tak boleh naik sepeda ontel gantung, minimal meredam kekecewaannya. Ternyata, kancing dan sendoknya tak jelas rimbanya. Padahal teman-teman yang lain sudah harus bergeser spot foto berlambang I love you. Saya terpaksa turun mencari dari titik awal saat tak gendong tadi. Tidak ketemu. Balik naik tetap tak ada. Istri saya kepotokan giliran enggendong karena saya gendong sudah tidak mau sambil bergeser menyusul teman-teman ke spot foto I love you. Hingga sampai TKP. Tetap menangis dan belum ketemu juga jimat kancing dan sendok ajaibnya. Ditenangkan gak bisa. Dia tetap menangis sambil menyebut kancing Nala mana. Kancing Nala mana. Lihat si cucu gak ada tanda mau reda tangisnya. Saya pun mengorbankan diri. Tidak ikut foto-foto dan menikmati lokasi wisata. I love you. Saya bujuk cucu agar diam. Aku mau cari lagi ke lokasi sepeda gantung. Ya, terpaksa. Mau gak mau. Yang penting saya mencoba dan si cucu mulai mereda. Karena saya berusaha mencari lagi dan balik ke lokasi spot foto, sepeda ontel gantung. Dengan terlatih-tatih. Karena sudah letih. Terseok-seok seolah mau mogok. Termehek-mehek karena napas seperti kena bengek, saya jelajahi. Napak tilas dari titik naik ke lokasi sepeda gantung. Bahkan di TKP sempat ikut dibantu mencari ajimat yang hilang oleh mas-mas petugas. Dilihat kanan, kiri, depan, balik lihat belakang. Tetap tidak ada, tetap tidak ketemu. Saya pun tenjer-tenjer. Seperti lazimnya orang capek. Saya pun pijit-pijit kaki, lutut. Sebentar ya. Saat pijit kaki paha, tangan kanan menyenggol sesuatu di saku kanan. Saya rogoh. Apa itu yang agak menonjol di saku? Saya tarik keluar. Dan ternyata, sendok dan kancing, ajimat yang diminta cucuku tadi, ada di sakuku. Bajigur, diamput. Siapa ya yang menaruh di sakuku? Wis. Aju urjum. Mas. Pak. Ini sudah ketemu. Maaf ya merepotkan. Teriak saya pada mas-mas dan bapak-bapak yang ikut membantu di lokasi sepeda gantung. Dalam kecapaian saat menggendong sang cucu dari titik awal naik ke lokasi sepeda gantung. Kancing dan sendok ajaib masih digenggam putuku. Mungkin waktu menurunkan atau di tengah perjalanan menanjak itu saya minta dan saya masukkan saku. Saya sama sekali tak ingat. Maklum sudah uzur. Jadi, tidak mungkin dan mustahil ada orang lain yang memasukkan ajimat itu ke saku kanan celana saya. Tidak masuk akal. Yang jelas, ajimat itu sudah ketemu. Tapi anaknya sudah tidur dalam gendongan nenek, kancing diselipkan.